Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat Al-Baqarah ayat 217. Ayat 217 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Yas'alunaka 'anis syahril haram. Yas'alunaka bakal takon sapa wong akeh atau ahlu Makkah ka ing sira ya Muhammad anis syahril harami saking wulan al haram, yaitu wulan Muharram, wulan Suro. Wulan Suro ini kalau bahasa Jawa itu aslinya bahasa Arab. Jadi Suro itu aslinya diambil dari kata Asyura. Nah, 10 bulan Muharram, yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan Muharram itu disebut Asyura. Orang Jawa bilang Asyura itu sulit, berat gitu loh. Jadi lidahnya ini lidah Jawa, suruh bilang Asyura itu berat. Maka diambil entengnya aja, disebut apa? Syura. Nah, ini kalau di Jawa disebut Syura. Orang Arab bilangnya Muharram atau Asyura. Ini sebelum muncul suatu pertanyaan dari ahli Makkah, dari penduduk Makkah dan sekitarnya, junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah di WA gitu loh. Di WA, tahu kan WA? Apa ya? Wahyu Allah gitu loh. Jadi sudah dibocori dulu sebelum ada muncul pertanyaan. Rasulullah sudah dapat informasi lebih dulu dari Allah, wahyu Allah di WA. Muhammad, ini orang-orang akan bertanya tentang bulan Suro tuh. Dan juga sekaligus dikasih jawabannya, dibocori soalnya, dibocori jawabnya juga. Nah, ini loh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ayat tidak hanya untuk orang Mekah tok, enggak hanya untuk orang Arab saja, enggak untuk orang zaman dulu saja, ya sepanjang zaman, di mana saja, kapan saja. Fi ayyi makan wa fi ayyi zaman. Inilah Al-Quran, mukjizatnya Rasulullah Al-A'zam yang abadi.
dan selalu cocok, selalu up to date gitu loh. Selalu cocok di semua zaman, di semua tempat. Tuh, ya kebetulan selalu sesuai dengan zamannya juga gitu loh. Nggak bisa dipungkiri. Ini artinya apa? Al-Quran itu hak. Nggak bisa dimodifikasi atau diedit, disensor, nggak bisa. Hak selalu cocok kapanpun, dimanapun. Maka ini kamu harus paham itu. Nggak nyangkut-nyangkut ini maksudnya. Memang Al-Quran begitulah Al-Quran. Sebagai pedoman, panduan umat Islam di seluruh dunia. Nggak orang Arab tok, nggak orang Indonesia tok. Muhammad, orang-orang ini akan tanya kamu tentang bulan Muharram. Kita lifi. Tegese tentang perang tuh. Tentang perang fihi dalam bulan Al-Muharram. Jadi orang-orang Makkah dan sekitarnya itu akan bertanya kepadamu ya Muhammad. Gimana ini hukumnya perang di bulan Muharram itu. Bulan Surat. Jadi kita fihi ini status i'rabnya menjadi badal istimal. Ini kalau ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan nahwu. Badalnya disebut badal istimal. Jadi gimana hukumnya perang di bulan Muharram itu? Qul dawuh sira ya Muhammad. Ntar kalau ada orang bertanya tentang hukum perang di bulan Muharram, jawablah oleh kamu. Allah langsung memberi jawabnya juga gitu loh. Jadi apa? Rasulullah nggak ngarang, nggak mengada-ada, nggak ngawur. Selalu dikendalikan oleh wahyu Allah. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah bicara dari dorongan nafsunya, nggak pernah. Jadi selalu dikendalikan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita semua, junjungan kita semua yang senantiasa kita harapkan syafaatnya mulai sejak kita di dunia ini sampai kelak besok di akhirat. Semoga kita semua mukminin mukminat mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Qul dawa sira ya Muhammad, kita fihi kabir. Ing dawuh kita fihi kabir. Kita utai perang fihi in dalam syahrul Muharram, in dalam sasi surah, kabirun ikut dosa gede. Artinya apa? Enggak boleh gitu loh. Di bulan Muharram harus gencatan senjata, istilah bahasa sekarang. Harus diturunkan semua senjata. Pedangnya, panahnya, kendaraan harus turun semua. Nggak boleh ada perang di bulan Muharram. Kenapa? Karena perang di bulan Muharram hukumnya kabir, dosa besar. Semua harus menahan diri, menahan nafsu, menahan emosi, tahan semuanya. Baik yang kafirin maupun mukminin, semuanya harus menahan diri. Ini informasi wahyu dari Allah disampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman itu
Dan ini bukan berarti berhenti di zaman itu aja. Ya berlanjut terus. Ini ayat tidak pernah di amandemen. Kalau bahasa politik sekarang nggak di amandemen, artinya tetap berlaku sampai kapanpun, dimanapun. Camkan itu. Harus paham kita sebagai mukminin mukminat yang yakin adanya Allah, yakin Rasulullah sebagai utusan kita, yakin adanya hari kiamat, yakin Al-Quran itu hak. Al-Quran sebagai pedoman semua mukminin mukminat, pedoman hidup untuk mencapai selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Ripon, kamu pengen selamat dunia akhirat betul? Nah, kalau pengen selamat dunia akhirat, ikuti petunjuk Allah. Ikuti petunjuk Rasulullah. Ikuti petunjuk Al-Quran. Nah, mana sekarang gak ada Rasulullah, gak ada sahabat, gak ada tabi'in, gak ada tabi'ut tabi'in. Ya penerusnya. Siapa itu? Para ulama, para habaib yang senantiasa megang teguh ajaran Rasulullah, ajaran Islam yang di dalam notabene fi siratil mustaqim. Jalan lurus. Garis lurus kalau bahasa sekarang yang terkenal garis lurus. Tapi ya berat, tantangannya dimusai. Dimusai orang yang bergerak di atas garis lurus selalu dirintangi, dimusai. Itu bukan hal yang baru. Sejak zaman para nabi, para rasul, dan seterusnya para ulama sama juga. Maka harus siap mental iman yang kuat. Jangan sampai imannya ini menjadi merosot, kendor. Akhirnya mudah digoyang sana, goyang sini. Ya Allah, na'udzubillahi min dalik. Wasaddun. Nah, ini berikutnya ayat menegaskan. Wasaddun utawi nyegah. Nyegah menusa an sabilillah saking negakno saking luhurna agamane Gusti Allah. Orang memperjuangkan Islam dihalang-halangi, ini namanya saddun. Wah, itu radikal itu, ikuti. Gawat, nanti kamu terlibat juga, jangan ikuti kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang intoleran, kelompok-kelompok yang suka ujaran kebencian katanya. Ya begitulah. Muhammad jangan kamu ikuti, zaman dulu gitu. Muhammad itu orang majnun, tukang sihir. Kamu ntar disihir jadi ikut anggotanya kamu ntar. Nah, ini zaman dulu. Kalau sekarang bahasanya beda, tapi intinya sama. Bahasanya beda, intinya sama. Jangan ikuti kelompok radikal, jangan ikuti kelompok ISIS, jangan ikuti kelompok intoleran dan lain sebagainya. Ini ulama-ulama yang berada di garis lurus. Ini tantangan dan rintangan. Maka jangan sampai kita mudah juga terjebak dengan bahasa-bahasa iblis. Bahasanya iblis begitulah. Iblis itu pintar memutarbalikkan bahasa. Kelihatannya ya begitu, bagus. Nabi Adam aja ditipu. Ibu Hawa juga ditipu. Katanya saya sumpah billahi, saya nasihati kamu Hawa enggak menyesatkan gitu loh. Sampai sumpah-sumpah segala iblis tuh. Pokoknya kalau kamu ikuti nasihat kamu akan abadi di surga. Makan aja itu buah khuldi. Namanya aja khuldi. Khuldi itu kan artinya langgeng. Makanya makan aja. Nah ini loh bahasa iblis zaman dulu gitu. Suka menarik orang, memikat orang. Dan itu berlanjut sampai ila yaumil qiyamah. Iblis itu atau syaitan, ada syaitanul insi, ada syaitanul jinni.
Syaitanul insi ya bentuknya manusia. Bentuknya manusia ini yang membuat orang nggak paham. Habis yang ngakunya muslim juga. KTP Islam. Ya kaji ya umrah. Kan sulit nih membedakan mana yang iblis, mana yang enggak, jadinya susah. Makanya kamu harus waspadalah. Mohon perlindungan pada Allah selalu. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah. Dikasih inayah, hidayah, taufiknya. Senantiasa takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, adail amanah. Ya Allah, mudahkan semua urusan kita fiddin wa dunya wal akhirah. Kasih rizki yang banyak ya Allah. Rizqan wasi'an, halalan, thayyiban, mubarakan. Ilman nafi'an, amalan salihah mutaqabbala, mardiyan, husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Birahmatika wa bifadlika wa karamika ya arhamar rahimin. Waf'al kadzalika biwalidina wa dzurriyyatina wa ahbabina wa ashabina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbal ya karim ya dzal jalali wal ikram. Ya sami'ad du'a mujibat da'awat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ini zamannya zaman berat, amat berat. Orang susah membedakan mana yang hak, mana yang batil. Semuanya ngaku hak, semuanya ngaku yang paling benar. Kan sulit kalau nggak dapat hidayah dari Allah. Nggak bedanya zaman Rasul. Zaman Rasul ya lihat Rasulullah tiap hari ketemu. Tapi kalau nggak dapat hidayah, ya jadi grupnya Abu Jahal, Abu Lahab gitu loh. Sama juga, nggak beda. Lah dulu kan lihat jelas. Ada yang nabi, ada yang kafir. Nampak jelas. Lah sekarang susah kan? Sebetulnya tidak susah. Kalau dapat hidayah. Jadi hidayah itu minallah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Jeung Nabi aja didhawuhi, "Mat, kamu enggak bisa menunjukkan orang yang kamu cintai. Tetapi Allah memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah." Apalagi zaman sekarang bukan Nabi, bukan Rasul, ya sama juga. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Semoga kita semua mukminin mukminat, muslimin muslimat senantiasa dalam hidayahnya Allah. Amin Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wa saddun, utawi ngalang-alangi, ngrintangi, nyegah menusa an sabilillah saking agamane Gusti Allah. Orang berjuang membela Islam dirintangi, dihalang-halangi, ditangkap, dipenjara. Tuh, itu namanya sadun. Wa kufrun lan ngufuri billahi, kelawan Allah. Allah dikufuri. Enggak mau iman Allah, malah orang yang iman Allah dimusahi. Tuh, wa kufrun lan kufur artinya enggak percaya Allah. Bihi kelawan Allah billah wal masjidil haram lan nyegah masjidil haram. Wong masuk masjid dilarang. Jo masuk masjid kowe, ini kerumunan gawat. Apalagi zaman sekarang pandemi dijadikan alasan. Bikin undang-undang.
Jangan berkerumun. Nggak boleh, harus jaga jarak dan lain sebagainya. Zaman dulu, Nabi Muhammad, para sahabat nggak boleh masuk masjid haram. Mekah itu loh masjid yang ada Ka'bahnya. Cuma masuk masjid weh, kawati. Ntar bikin kerusakan di situ. Nah, terjadi zaman dulu. Lah sekarang sak donya orang diawasi, mlebu masjid diawasi. Tuh, ya Allah. Doa bersama diawasi, dirintangi. Kemarin saja baru viral malam tahun baru. Orang berdoa loh di masjid bubarkan. Lah itu namanya sadun anil masjid itu namanya. Astagfirullahaladzim. Ternyata Al-Quran begitu loh. Selalu cocok. Dimanapun, kapanpun. Wa ikhraju alihi. Lan ngusir loh. Ngusir. Ngetokna ahli masjid. Masjidil Haram. Ditokna mindu saking masjid tuh. Orang jamaah. Orang mimpin berdoa bersama agar selamat di tahun baru ini. 2021 dibubarin. Astagfirullahaladzim. Namanya ikhrajun, musir tuh namanya. Kok cocok juga ini Al-Quran. Ini enggak milih ayat, memang urutnya seperti ini. Ngajinya secara urut. Astagfirullahaladzim. Camkan itu dengan mata hati yang jernih. Kalau mata hatinya enggak jernih ya susah menerima ayat itu. Keri gitu loh, gatel seperti disambar bledek. Di ayat yang lain ditegaskan seperti itu. Au kasayyibim minas sawa'iqi hadaral maut. Mendengar ayat Al-Quran tuh kupingnya keri, gatel. Ini tanda-tanda itu, awas tuh, hati-hati. Astagfirullahaladzim. Di sini ada juga wa ikhraju alihi minhu. Ngetokna ahli masjid, ditokna saking masjid akbaru. Iku luwih gede dosane gitu loh, Gus. Luwih gede dosane daripada perang di bulan Muharram. Nah, siapa tuh yang menanggung dosa ini? Ya orang yang menyuruh juga yang mengeluarkan. Pasti ada yang menyuruh itu. Yang menyuruh agar orang-orang yang di masjid itu diusir. Ada itu pasti. Gak mungkin mereka bertindak sendiri. Oh, mereka itu anak buah. Nah, hati-hati nih semua kita mukminin mukminat. Jangan ikut-ikutan, nggih. Nampaknya juga gitu, ini demi keselamatan bersama. Untuk kesehatan bersama, kebaikan bersama, gitu loh dalilnya ya mantap. Nggak taunya di balik itu ada ujung-ujungnya anti sabilillah gitu loh. Wasadun an sabilillah. Ujung-ujungnya ke sana. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi itu mengusir orang dari jamaah, ngusir dari berdoa bersama di masjid. Itu dosanya lebih besar. Akbaru di sini dibilang luwih gede. Indallahi mungguh ngersane Gusti Allah. Bagi Allah ini yang menganggap lebih besar itu. Daripada perang di bulan Muharram. Lebih besar itu dosanya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Wal fitnatu utawi syirik. Nah, syirik itu apa? Menyekutukan Allah dengan yang lain tuh. Itu akbaru lebih gede, luwih agung, luwih besar, luwih gede minal qatli tinimbang mateni tuh. Mateni itu dosa loh, Gus. Ini kemarin sudah terjadi, dibantai, dipateni kok. Apa ngaji loh, dicegat, dipateni. Lah terus ini ngusir nggone masjid juga lebih besar daripada mata ini. Ya Allah, ini ternyata semakin besar nih kita ini dosanya. Astagfirullahaladzim. Wala yazaluna, ini Allah bilang.
Wala yazaluna lan ora leren-leren sapa pira-pira wong kafir. Artinya sembarang kafir sejak zaman dulu ila yaumil qiyamah. La yazalun ini fiilnya mudhari'. Mudhari' itu artinya menunjukkan istimrar, berkelanjutan terus-menerus. Ini kalau ditinjau dari sisi ilmu pengetahuan balaghah, ilmu badik bayan. Jadi selalu terus ada orang kafir itu. Mereka terus apa? Yuqatiluna, iku selalu merangi. Sapa kufar pira-pira wong kafir kum ing sira kabeh ayyuhal mukminun ya Allah. Ini Allah yang bilang. Semua orang kafir itu selalu dan selalu memusuhi kamu. Yuqatilunakum hatta yaruddukum, sehingga yento balekna sapa kufar kum ing sira kabeh antinikum ando saking agama ira kabeh. Ini stata'u lamun padha kuwasa, lamun padha bisa sapa kufar. Jadi programnya orang kafir itu selalu memusuhi kamu, yuqatilunakum, membunuh kamu, membantai kamu. Sampai apa? Puncaknya sampai mereka berharap bisa mengembalikan kalian, mukminin mukminat, dari agama kalian menuju kafir. Nah, tujuannya orang kafir seperti itu. Supaya kalian mukminin mukminat menjadi kafir juga gitu loh. Menjadi kalau bahasa di sini ya menjadi komunis, menjadi ateis. Na'udzubillahi min dzalik. Ini programnya kufar di seluruh dunia, kapanpun, dimanapun. Enggak orang Arab tak, enggak orang kafir Arab tak. Di Arab juga banyak orang kafir. Banyak juga seperti di Mesir, Palestina, banyak yang non-muslim juga. Program mereka sama. Amerika sama, Indonesia apalagi sama juga gitu loh. Allah yang bilang, mereka itu senantiasa tidak henti-hentinya memusuhi, merintangi, membunuh kalian semua agar kalian kembali jadi kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ini stata'u lamun bisa sapa al-kuffar. Wa may yartadid, wa man tasapane wong yartadid iku dadi murtad sapa man, artinya kamu keluar dari Islam. Wah, gawat nih kalau jadi anggota Islam. Bisa jadi kita dibantai juga. Ikut kelompok situ aja yang enggak koar-koar tentang Islam. Orang yang demikian, kata Allah apa? Minkum sanging sira kabeh murtad antinihi sanging agamane man. Fayamut mongko nuli mati sapa man wa huwa khalidaiman kafirun iku kafir. Ini Allah menegaskan siapa saja dari kalian yang murtad keluar dari Islam sampai mati masih kafir juga. Fayamut wa huwa kafirun faulaika mongko utawi ika man habitat iku rusak, ajur, batal akmaluhum apa pira-pira amal-amale man. Amal baiknya menjadi hilang. Wa man tasapane wong yartadid iku murtad sapa man mingkum saking sira kabeh antinihi saking agamane Allah, saking agamane man dari Islam. Fayamut mongko nuli mati sapa man wa huwa khalidaiman kafirun iku kafir faulaika mongko utawi ika man habitat iku rusak, iku batal akmaluhum apa pira-pira amal salihin man fit dunya ing dalem donya wal akhirah lan ing dalem akhirat. Amal salihnya habis, terbakar, terhangus menjadi hangus. Wa ulaika lan utawi ika man
ashabun nari iku pira-pira wong sing duweni neraka. Hum utawi ulaika fiha ing dalem nar khalidun iku pira-pira wong sing abadi, wong sing langgeng. Ini perlu kalian catat ini. Orang yang keluar dari Islam akhirnya takut bergabung dalam kelompok yang benar-benar memperjuangkan Islam. Fisabilillah, takut ntar dibantai, takut diintimidasi, takut dipenjara, takut ditembak dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi kafir, bergabung pada kelompok-kelompok syaitan, kelompok-kelompok iblis, menjadi kafir sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mereka itu amal solehnya hapus, hilang, hancur, dan dia masuk menjadi dunia wal akhirah, amalnya di dunia akhirat hapus. Na akhirat menjadi penghuni neraka abadi. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma salimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Bi rahmatika bi fadlika ya arhamar rahimin. Ilahuna nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa qala wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.